Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk praktikum web 2. Untuk praktikum web 2 kita akan membahas tentang join dua tabel di dalam kode igniter. Mungkin langsung saja kita akan coba praktekkan. Sebelumnya kita start dulu sumnya untuk PHP sama untuk Apache sama MySQL-nya. Nah, kalau sudah kita buat kita tambahkan field agama di sini di tabel karyawan. Kita buka di phpMyAdmin. Ini menyesuaikan di praktikum sebelumnya ya. Jadi kita sudah punya database. Kita di karyawan di sini kita tambahkan field baru, yaitu agama di sini. Kita buat strukturnya. Kita tambahkan di sini add satu kolom alter jenis kel. Di sini kita klik go. Kita sesuaikan fieldnya. Jadi agama tipenya integer, value-nya 11. Agama integer 11. Kalau sudah kita save. Nah, terus posisi agama masih kosong di sini. Terus kita coba buka untuk program yang kemarin sebelumnya, kode igniter. Nah, ini posisi yang kemarin. Kita sudah create dengan satu tabel. Kita untuk kali ini kita akan bahas tentang create dua tabel. Oke, selanjutnya buat tabel agama seperti di bawah ini. Jadi ada ID agama, integer 3, dia auto increment dan primary key. Terus field kedua adalah nama agama, varchar 50. Kita berarti buat tabel lagi dengan nama agama. Agama, number of column-nya adalah 2. Kita klik go. Isinya tadi ID agama sama nama agama. ID agama integer 3, ini AI primary, klik go. Terus nama agama varchar 50. Nama agama varchar 50. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi sudah ada tabel agamanya. Jadi kita sudah punya dua tabel karyawan. Di tabel karyawan di sini ada field agama. Terus ini di create di praktikum sebelumnya ya. Yang sekarang kita tambahkan lagi yaitu tabel agama. Terus isi tabel agama seperti di bawah ini. Sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Kita insert. Untuk value-nya kita kosongkan karena posisi auto increment dan primary key, jadi dia akan otomatis. Di sini kita isi Islam. Terus yang kedua adalah Kristen Katolik. Terus klik go. Sudah, kita insert lagi. Yang ketiga Kristen Protestan. Terus Hindu, klik go lagi. Kita insert lagi. Di sini Buddha sama Konghucu. Oke, kalau sudah kita klik browse di sini. Jadi sudah kita isi sesuai dengan modul. Jadi ada 6 agama yang diakui.
Terus selanjutnya tambahkan fungsi baru di controller CRUD.php dengan isinya ini, cari agama. Kita buka script kita di sebelumnya. Di folder kode editor, terus application, terus controller kita buka di sini. Kita sesuaikan modul, kita tambahkan function baru di controller CRUD dengan isinya ini, function cari agama. Kita copy, terus coba di paling bawah ya, paling bawah seperti ini, kita pastekan, kita rapikan sekalian kodenya biar nanti untuk penjelasannya lebih enak. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita masuk lagi ke modul, kita tambahkan fungsi baru di model mcrud. Ada dua, function cari agama sama get agama. Kita copy, kita cari di model, berarti di application, terus model. Nah, ini mcrud. Kita tambahkan di paling akhir. Kita paste. Di sini sekalian kita rapikan kodenya seperti ini. Terus fungsi yang kedua adalah get agama. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan, kembali ke modul, edit fungsi get data di model mcrud hanya di variabel SQL nya saja. Ini berarti di model ya. Kita copy seperti ini, terus masuk ke notepad nya, apa tadi, get data. Ini berarti get data. Ini kita bikin komentar saja seperti ini biar sintaknya tidak dijalankan. Kita paste. Nah, ini kebutuhannya nanti kenapa saya kasih komentar, biar nanti pas waktu saya jelaskan biar tahu perbedaannya. Kita simpan, kita kembali ke modul, ganti fungsi add di controller CRUD dengan isinya ini. Di CRUD berarti ini kita copy di controller CRUD.php itu untuk add. Ya benar, function add. Ini kita kasih komentar dulu. Kita pastekan di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita simpan. Terus selanjutnya adalah ganti fungsi insert di controller CRUD. Ini kita copy di controller CRUD, function insert ya, controller CRUD. Nah, ini kita juga kasih komentar seperti ini biar nanti ketika saya jelaskan perbedaannya sama, tahu. Kita paste seperti ini. Oke, kita simpan. Terus selanjutnya adalah ganti fungsi insert di model. Kalau tadi di CRUD di controller, sekarang di modelnya. Kita copy, masuk ke model mcrud, function insert di sini. Kita kasih komentar juga.
seperti ini, terus kita paste. Oke, kira-kira seperti ini. Sudah, kita simpan. Terus selanjutnya ganti fungsi edit dan update di controller CRUD, di controller ya. Ini kita copy controller CRUD di sini, yaitu edit dan update. Kita kasih komentar juga seperti ini. Ini untuk ketika Anda menjalankan, tidak perlu langsung diganti juga tidak apa-apa, karena ini kebutuhannya untuk penjelasan saja, untuk saya bisa menjelaskan perbedaannya. Anda bisa sama menyesuaikan cara mempraktekannya bisa sama seperti saya, atau langsung dihapus juga boleh. Karena ketika sintak dikasih komentar secara program, dia tidak akan menjalankan, itu hanya sebagai keterangan saja biasanya. Oke, seperti ini. Sudah, kita simpan. Terus selanjutnya adalah ganti fungsi update di dalam mcrud. Oke, kita copy di model ya, yang update ini. Kita kasih komentar. Kita paste. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan juga, apakah sintaknya harus dirapikan seperti ini? Tidak harus. Ini tidak mempengaruhi program, tapi mempengaruhi ketika kita melihat programnya. Jadi kalau sintak itu rapi, kita membacanya juga lebih enak, lebih jelas lah ketika ada error ataupun apapun. Sudah, kita simpan. Setelah itu ganti semua script di list. Nah, ini berarti kita coba gini, listnya kita backup dulu. Oke, list ini semua saya ganti, rename list backup seumpama. Nah, seperti ini. Berarti kita buat file baru di view ya. Kita new. Terus ini kita copy semua. Oke. Terus kita paste. Terus kita simpan. Ingat di view ya. Berarti di application, view. Ini adalah all type. Kita isi dengan nama list.php. Oke, sudah kita simpan. Terus selanjutnya adalah ganti semua script di view form. Nah, ini formnya juga sama. Form edit. Nah, form sama edit. Berarti kita rename saja. Form sama edit. Ini kita rename form backup. Terus yang edit juga sama, edit backup. Ini sama seperti tadi, jadi Anda langsung menimpa programnya juga bisa, listing programnya. Mau di backup juga bisa. Kalau saya lebih enak di backup, kenapa? Karena untuk pembelajaran itu lebih tahu ini kenapa, perbedaannya di mana dan lain sebagainya. Oke, berarti form ya, kita buat form di view. Sampai sini kita copy di notepad, kita new, pastekan, kita simpan di view itu dengan nama form.php. Oke, seperti ini. Kalau sudah, terus di editnya juga sama. Ini kita copy sampai dengan seperti ini. Oke, terus kita new, kita pastekan seperti ini, terus kita simpan.
save as tab-nya adalah all tab edit.php. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba jalankan. Berarti kita refresh. Ini kita refresh. Nah, posisinya kosong kenapa? Karena posisi agama di sini adalah di karyawan di sini adalah 0. Coba kita ganti agamanya di sini adalah 1 seumpama. Udah, kita refresh, maka akan muncul. Kita coba dulu jalankan ini programnya. Tampil sudah bisa, tambah edit sama hapus. Kita coba tambah data. Nama karyawannya seumpama Zaki, nomor HP-nya ini, agamanya Islam, emailnya alamatnya Semarang. Kita simpan. Nah, posisinya langsung muncul Zaki Abdillah dengan nomor handphone ini, emailnya ini, alamatnya Semarang, agamanya adalah Islam. Kita coba edit di sini. Oh, sebelum kita edit, kita refresh, kita browse dulu apakah sudah masuk. Sudah masuk. Di karyawan 3, nama karyawannya Zaki Abdillah, nomor handphonenya sekian, emailnya ini, alamat ini, jenis kelamin belum ada. Karena di formnya memang tidak ada, agamanya adalah 1. Kita ganti agamanya seumpama Hindu seumpama. Ini kita ganti Pekalongan. Kita simpan. Zaki Abdillah, alamatnya sudah Pekalongan, agamanya sudah Hindu. Kita cek di browse-nya. Sudah 4. 4 ini mengacu ke tabel agama. 4 adalah Hindu. Seperti itu. Terus bagaimana kalau ini tampil sudah, menambahkan sudah, edit juga sudah, kita hapus. Klik hapus, edit, maka klik delete, maka akan hilang. Kita klik browse dan datanya hilang. Oke, itu. Jadi untuk CRUD 2 tabel secara alurnya kita sudah bisa. Kita akan menjelaskan satu-satu. Termasuk kenapa data di sini ada 2 di database, tapi di programnya kok terlihatnya cuma 1, itu kenapa? Ini sekalian saya bahas. Kita akan break ke atas, paling atas. Yang pertama kita buat tabel ya. Gunanya menambahkan field agama ini, gunanya nanti akan berelasi atau terhubung atau terkoneksi ke tabel agama. Tabel agama kita buat dulu, ID agama dan nama agama. Terus kita isi data agama, tabel agamanya tadi seperti ini. Ini contohnya agama. Kalau seumpama Anda mau buat yang lain itu juga boleh. Seumpama status perkawinan, status perkawinannya sudah menikah, belum menikah, janda atau duda, seperti itu. Itu juga bisa menggunakan relasi. Jadi relasi ini digunakan ketika field yang terhubung itu berisi dinamis. Jadi kalau seumpama kayak tadi jenis kelamin itu kan sudah pasti ada 2. Apakah perlu menggunakan tabel? Kayaknya tidak perlu, karena hanya 2 pilihan yang sudah jelas, pria dan wanita, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Tapi kalau seumpama isi dari fieldnya tadi nantinya adalah dinamis dan memerlukan tabel tambahan, maka diperlukan tabel baru untuk direlasikan atau dihubungkan. Oke, yang pertama langsung ke sintak di sini. Kita tambahkan function baru di controller CRUD di sini. CRUD.php dengan isinya adalah function cari agama. Function cari agama di sini itu kalau semua disintak di sini. Cari agama, paling bawah.
Jadi di function cari agama di sini kita buat variabel baru namanya variabel id underscore agama, di mana id underscore agama itu adalah this input post id agama. Jadi variabel id agama itu adalah inputan dari post id agama. Terus variabel id agama adalah this mcroot di sini. Mcroot berarti model, kita akan terhubung dengan model mcroot dengan function adalah cari agama, di mana parameternya adalah variabel id agama, id underscore agama di atasnya ya. Kita lihat di mcroot cari agama di sini. Cari agama adalah variabel this dp where id agama sama dengan variabel id agama. Jadi di sini di dalam cari agama di sini adalah parameternya adalah variabel id car. Jadi mengambil tabel agama yang direlasikan dengan tabel field agama di tabel karyawan dengan tabel ID agama di dalam tabel agama, kira-kira seperti itu. Baru di sini return this dp get agama, maka akan dikembalikan nilainya dari parameter query variabel agama, tabel agama. Itu. Terus di mcroot if di sini, if variabel agama ini hubungannya nih. If variabel agama 6 row, jika di dalam variabel agama di sini, agama berarti ada di sini ya. Mana tadi? Cari agama. Ya, cari agama di sini. Get jika datanya kosong, jika datanya lebih besar dari 0, tidak kosong berarti, maka akan ditampilkan dalam bentuk array, row array, yaitu variabel agama sama dengan variabel agama row array, maka akan dicetak echo variabel agama. Nah, ini nanti kegunaannya untuk apa? Nanti kita akan cek di formnya, form dan controllernya. Itu untuk cari agama dan mcroot cari agama. Terus selanjutnya adalah function get agama di dalam model di sini. Get agama itu hampir sama seperti CRUD di get data di sini. Jadi akan menampilkan data-data. Makanya di sini kan select ID agama, nama agama, atau select bintang from agama, baru kita kembalikan dalam bentuk result array. Di sini terus dikembalikan return variable result. Nanti akan diambil di controllernya. Terus selanjutnya adalah edit fungsi get data di dalam model mcroot. Di sini perintahnya, nah ini sintaks sebelumnya, ini sintaks yang sekarang. Nah, ini yang berhubungan dengan kenapa di view-nya, di tampilan PHP-nya, kenapa datanya hanya satu, padahal di dalam database ada 2 di sini ya recordnya. Karena sintaks ini select a titik bintang berarti akan menampilkan semua data di tabel A, semua field ya di tabel A. A itu apa? A itu adalah inisialisasi dari tabel karyawan. Koma B titik nama agama, B itu apa? B itu adalah inisialisasi dari tabel agama. Makanya di sini B titik nama agama from karyawan A, karyawan diinisialisasikan dengan A, join agama B, tabel agama diinisialisasikan dengan tabel B, on ini parameter yang menghubungkan, yaitu A titik agama. A di sini adalah karyawan, berarti di sini A itu adalah agama di tabel karyawan.
sama dengan b.id agama. Jadi B itu adalah agama, ID agama. Maka yang ditampilkan hanya satu. Oke, kalau untuk mencoba untuk melihatnya seperti ini, kita copy sintaknya ini, kita copy, kita pastekan ke SQL seperti ini, kita pastekan, nanti akan munculnya seperti, oh enggak bisa ya, kita copy, kita pastekan di sini. Nah seperti ini, kita klik go, maka yang muncul hanya satu. Kenapa? Karena di sini parameter yang menghubungkan adalah a.agama. Nah di dalam tabel karyawan di sini itu agamanya kan yang ada hanya satu, ini kan 0. Jadi di dalam tabel agama kan tidak ada ID agama sama dengan 0. Maka yang ditampilkan hanya yang hanya ada di dalam tabel agama, kira-kira seperti itu. Jadi query-nya adalah atau hubungannya adalah di mana tabel agama itu di tabel karyawan di sini, di mana field agamanya itu yang ada di dalam tabel agama di field ID agama. Jika tidak ada ya tidak ditampilkan. Makanya di sini hanya satu. Karena di dalam tabel karyawan yang berelasi hanya tabel ini saja. Sama seperti ini. Semua agamanya saya ganti menjadi 7. Posisi 7 itu kan data tidak ada nih. Tidak ada di tabel agama. 7 kan tidak ada. Sama ketika saya refresh tetap 1. Karena hanya 1 yang terhubung tadi. Beda lagi kalau di sini saya ganti sih dengan seumpama 5. Data 5 itu di dalam tabel agama itu ID agamanya 5 kan ada tuh, Buddha. Maka ketika saya refresh di sini dia akan tampil agamanya Buddha. Itu join tabel seperti ini memang kita harus tahu, karena ini ilmu relasi di dalam tabel itu ketika diimplementasikan di dalam program itu memang tidak kebanyakan tidak tampil errornya secara secara kode, tetapi secara logik akan error. Sama seperti tadi, padahal datanya ada 2 tapi tadi ditampilkan hanya 1 karena ada 1 record di sini tadi itu yang tidak terhubung dengan tabel yang berelasi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus, nah ini ganti fungsi add di dalam controller CRUD. Itu ini RS data. Di CRUD function add. Nah ini yang lama. Nah karena yang lama itu tidak ini add ini berhubungan dengan form tambah ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan database, maka hanya load view form. Tetapi karena kita akan mengirim data agama, gunanya untuk pas waktu ditambah di sini untuk menampilkan data-data dari tabel agama ini, maka dia perlu query di sini rs data. Kita buat variabel rs data adalah yang bertipe array. Name-nya adalah agama, di mana di sini isinya adalah mcrud di dalam model get agama. Mcrud get agama di sini. Get agama adalah menampilkan semua data di sini, select ID agama, nama agama, from agama. Jadi akan menampilkan semua data dari tabel agama. Maka di dalam form ini adalah tampilan query select dari tabel agama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menyesuaikan dengan tabel agama di sini. Seumpama untuk melihat perubahannya bagaimana kalau semua kita menambahkan data di tabel agama, apakah otomatis tampil? Otomatis tampil. Coba kita insert satu, cobalah. Di sini seumpama lain-lain. Kita klik go. Berarti datanya sudah ada 7 nih agamanya ya. Ketika ini kita refresh, maka
agamanya ada 7, lain-lain sudah masuk. Ini yang saya sebut bahwa CRUD di CodeIgniter ini bersifat dinamis, karena tabel di sini inputan combo box ini adalah menampilkan data-data dari tabel lain secara real time, secara dinamis lah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke CRUD tadi yang function add ya. Baru dari situ setelah menampilkan data-datanya akan dikirim ke view form. Nah, form isinya adalah rs data. Jadi di dalam form ini akan mengirimkan variabel baru namanya variabel rs data yang nantinya kita bisa loopingkan di formnya. Oke, cara melihatnya di formnya di sini. Saya akan fokus di sini saja. Nah, ini di sintak PHP-nya. Jadi for each variabel agama diambil dari mana? Diambil dari ini. Name array-nya ya. Name array-nya as value. Maka baru kan kita looping di sini, baru kita tampilkan menggunakan option. Option value, variable value dalam kurung ID agama. Terus isinya adalah variable value nama agama. Ini yang nampilkan di sini. Nah, ini ID agama di sini adalah value optionnya ya. Jadi nanti ketika disimpan, yang disimpan itu bukan nama agamanya tapi ID agamanya. Maka ketika di database tadi kan bentuknya angka bukan namanya, seperti itu. Nah, itu konsep relasi yang Anda harus tahu juga kenapa menggunakan ID. Itu untuk formnya ketika dilarikan. Ini berbeda dengan form yang sebelumnya ya. Kita open seumpama form backup. Nah, form backup kan tidak ada agama di sini. Sebenarnya hanya menampilkan saja di form tadi. Nah, ini hanya menampilkan ini saja, menambahkan satu baris form, yaitu adalah agama. Itu untuk tambah. Terus untuk insertnya, sintak insertnya di sini. Jadi ganti function insert pada controller CRUD. CRUD-nya ada perbedaannya, yaitu di ini insert. Perbedaannya di agama di sini. Ini kan sama nih, nama sama, nomor HP sama, email sama, alamat sama, jenis kelamin nggak ada ya sebenarnya ya, jenis kelamin, karena memang tidak ada di formnya tadi. Terus variabel param. Tapi yang ditambahkan, yang dibaru adalah agama, field agama, seperti itu. Jadi variabel agama di sini itu adalah tambahan dari pos agama. Pos agama mengambil dari mana? Dari formnya. Form ini yaitu name-nya adalah agama. Kalau sudah sama, caranya sama. Setelah itu kita mcrud, kita kirim, kita bungkus dulu dalam variabel array ya. Ini nama, nomor HP, email, alamat sama agama, baru dikirim ke mcrud function insert dengan membawa variabel paramsnya. Kita cari di model adalah insert di sini. Nah, di sini perbedaannya adalah nama kar sama di atasnya persis, nomor HP sama, email sama, alamat sama, jenis kelamin karena tidak ada ya. Agama, kita tambahkannya adalah agama. Agama ya, tanda tanya di sini itu mengasumsikan dari urutan ini. Jadi nama, nomor HP, email, alamat dan agama. Baru setelah itu return di sini kita query-kan, kita eksekusi datanya. Karena di sini variabel param tadi ya mengacu pada value-nya. Terus dari CRUD di sini ketika sudah di-insert, baru rewrite direct. Jadi ketika menambahkan di sini, semua kita tambahkan isi Semarang. Ketika diklik simpan di sini, dia otomatis masuknya ke CRUD ke
ke controller dulu, controller insert, function insert ya, controller CRUD function insert, terus ke model, baru kembali lagi ke controller, terus di redirect ke view-nya CRUD, berarti ke indeksnya CRUD. Maka dia akan otomatis langsung tampil ke halaman utama lagi. Itu untuk insert. Terus selanjutnya insert ini tadi sudah saya jelaskan di modelnya. Terus edit sama update. Edit di sini berfungsi untuk formnya di dalam controller ya. Update itu untuk eksekusinya. Jadi kita lihat di CRUD. Edit sama edit dulu. Edit di sini perbedaannya adalah di sini hanya menampilkan result dari edit sama, tapi penambahnya ada agama. Jadi ada dua variabel name variabel dari data array RS data, yaitu yang pertama adalah agama, yang kedua adalah result. Kalau yang sebelumnya adalah result saja, kalau yang ini ada dua. Sama cara mengirimnya ke view-nya sama. Load view, edit, RS data. Nah, sebelum ke sana kita coba cari kalau yang edit ini di dalam mcrud tidak ada perubahan editnya, function editnya, karena sama-sama mengambil dari tabel karyawan. Tetapi perbedaannya adalah di sini ada get agama, get underscore agama di dalam tabel agama, yaitu get agama tadi menampilkan sama seperti form tambahnya. Jadi akan menampilkan semua data dari tabel agama. Nah, baru dari situ kita view ke edit. Editnya di sini perbedaannya hanya di sini saja. Ini kita tambahkan baris agama di dalam form. Maka ketika kita edit di sini, maka ada tambahan ID agama. Cara menampilkannya juga sama di sini. Jadi Kristen data dari sini itu mengambil dari tabel agama yang dikuerikan ke tabel karyawan. Karena di sini defaultnya dia Kristen Katolik, maka yang ditampilkan ketika diklik edit maka akan muncul Kristen Katolik. Di situ ini perbedaannya kalau semua kita coba cari edit backup. Di sini kan tidak ada agama. Perbedaannya hanya itu saja. Diedit, jadi menambahkannya hanya sini. Nah, setelah itu maka akan kirimkan ke CRUD update di sini. Di controller update di sini itu ada perbedaan. Sama seperti insert tadi. Di sini kita menambahkan variabel agama sebagai parameter tambahan. Variabel tambahan. Caranya sama, jadi ada sintaknya sama sebenarnya, cuman ada tambahan di agama saja. Terus untuk yang update di mcrud, di model di sini mcrud, update-nya itu ada perubahan di sini. Update. Nah, ini. Jadi ini yang lama, ini yang baru. Di sini nama karnya sama, menyesuaikan, nomor HP-nya sama, emailnya sama, alamatnya sama. Kita tambahkan saja agamanya saja. Agama sesuai dengan parameternya di sini, variabel params. Itu untuk edit dan update-nya ya. Terus untuk list. Nah, ini list. Perbedaan list. Kalau formnya tadi sudah ya. List, kita cari list, itu perbedaannya adalah di sini. Ini sama ini. Kita coba lihat. List backup. Nah, di sini kan tidak ada agama nih. Seperti itu. Terus tadi mana list? Nah, list di sini itu mengambilnya menambahkannya adalah nama agama. Nama agama itu mengambil dari mana? Mengambil dari get data atau indeks di sini. Get data di dalam mcrud. Get data di dalam mcrud itu apa? Yaitu adalah nama agama di sini. Jadi selain semua data dari tabel karyawan, juga variabel tabel agama
nama agama, variabel field nama agama di tabel agama. Itu untuk edit. Untuk view. Untuk hapus tidak ada perubahan karena yang dihapus hanya satu record saja. Makanya di dalam hapus tidak ada perubahan. Itu mungkin untuk ketika dihapus di sini. Nah, di dalam tabel karyawan maka muncul hanya 2. Itu mungkin penjelasan saya tentang CRUD 2 tabel yang berelasi di dalam kode igniter. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.